Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah penyelidikan tanah sebelumnya, saya sudah sampaikan sosialisasi SNI 8460 2017 sebagai dasar patokannya. Kemudian hari ini kita lihat dulu apa sebenarnya urgensi atau pentingnya penyelidikan tanah. Sedangkan kalau penyelidikan tanah sendiri kan sebenarnya ya simpel, yaitu mata kuliah yang membahas tentang metode-metode untuk mendapatkan data dari tanah. Sekarang kita lihat. Oke, kita review lagi fungsi pondasi. Kenapa? Karena sebenarnya semua tujuan penyelidikan tanah itu larinya ke sini. Bagaimana kita mendapatkan data penyelidikan tanah untuk membangun suatu bangunan, terutama dalam hal ini adalah pondasinya. Fungsi pondasi adalah menerima beban dari bangunan atas atau upper structures-nya, kemudian juga untuk memikul, melimpahkan, dan meratakan ke lapisan tanah di bawahnya. Nah, misalnya ada seperti ini. Ada suatu portal yang akan dibangun sebelah kirinya di dense sand dan sebelah kanannya di soft clay, maka otomatis perlakuannya pun akan berbeda di sini. Jadi yang di dense sand kita menggunakan fondasi dangkal, yang di soft clay kita menggunakan fondasi tiang pancang sampai dia mencapai lapisan pasir padat atau dense sand. Kemudian jika menerima beban horizontal, misalnya ada beban angin atau beban gempa, itu akan bekerja di sini, itu beban horizontal tadi juga akan diteruskan ke lapis fondasi yang akan meneruskan ke lapisan tanah di bawahnya. Nah, ini contoh salah satu monumental Leaning Facer Tower, di mana kesalahan waktu menghitung konsolidasi akibat ke penyelidikan tanah yang kurang tepat atau kurang lengkap menjadi sebuah monumen. Nah, sekarang kita mengingat kembali ada limit step. Jadi, kalau kita bicara daya dukung tanah, misalnya ingat kembali di fondasi 1 dan fondasi 2, ada key ultimate, ada key izin. Key ultimate adalah ini, yang ultimate, jadi kondisi sesaat sebelum dia runtuh. Kalau key ultimate dilampaui, otomatis dia runtuh. Sedangkan yang serviceability ini adalah key izin, jadi kondisi batas izin yaitu kondisi ultimate yang kita bagi dengan safety factor kita. Itu adalah serviceability atau kondisi izin di sini. Nah, ini contohnya, kalau sudah ultimate-nya terlampaui, maka kemungkinan besar hampir pasti dia akan failure di situ. Dan failure-nya pondasi itu akan otomatis berefek pada struktur di atasnya. Ada force di sini. Nah, ini akibat ada force, beban di atasnya yang tidak mampu ditahan oleh resistance daya dukung tanah di bawahnya, sehingga beban ini akan mendrive ke sini, dan terjadi rotational failure, dan ada soil heave, ada tanah yang terangkat di sini. Oke, sekarang kita mengingat juga desain kriterianya. Jadi syarat kalau kita merencanakan suatu fondasi atau mendesain, pertama, daya dukung izin harus lebih besar atau minimal sama dengan tegangan yang terjadi atau angka keamanan terhadap keruntuhan geser cukup. Nah, kita bicara daya dukung izin, bukan ultimate. Jadi kita bermain di sini, kita bermain di level serviceability ya. Kita bermain di level daya dukung izin di sini. Yaitu daya dukung ultimate dibagi safety factor. Kemudian penurunan yang terjadi total ataupun diferensial settlement-nya masih dalam batas yang diizinkan, dan yang terakhir adalah aman terhadap pengaruh luar, misalnya pengurusan dan lain-lain. Itu adalah kriteria perencanaan yang harus dipenuhi kalau kita mendesain suatu fondasi atau bangunan bawah. Nah, posisi penyelidikan tanah sendiri di mana? Nah, penyelidikan tanah bertujuan, ini saya pindah ke sini caranya. Pertama, penyelidikan tanah yang kita pelajari saat ini itu bertujuan supaya kita mampu menentukan jenis dan kedalaman fondasi, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mampu mengevaluasi beban terhadap daya dukung fondasi. Kemudian kita mampu memperkirakan penurunan dengan mengetahui parameter-parameter tanah yang ada. Kemudian kita mampu menentukan potential problem. Jadi masalah-masalah ke depan yang mungkin terjadi itu apa? Terkait dengan jenis tanahnya. Misalnya, setelah kita tes ketahuan, ini ternyata expansive soil. Jadi dia kalau expansive soil, kalau dia kena air yang berlebih, dia akan ngembang, hati-hati. Nah, kita bisa menentukan pencegahannya bagaimana. Kemudian memperkirakan di mana posisi muka air tanah, memperkirakan tekanan tanah lateral, terutama kalau kita bicara dinding penahan tanah, dan menentukan construction method-nya. Metode kerja kita di tanah padat jelas berbeda dengan metode kerja kita di tanah lunak. Nah, mengetahui, ini tanah padat, ini tanah lunak, itu kita perlu penyelidikan tanah. Makanya itu pentingnya penyelidikan tanah di sini. Itulah mengapa kita perlu penyelidikan tanah.
Nah, jadi penyelidikan tanah, di sini ada laboratory testing, ada construction site. Oke. Sekarang penyelidikan tanah atau soil testing, kita lihat. Yang paling umum biasanya adalah boring, yaitu pengambilan sampel tanah langsung. Setelah kita memperoleh sampel tanah di lapangan, dengan menggunakan tabung, sampling biasanya, itu biasanya kita bawa ke uji lab untuk uji testing, untuk di laboratory testing, untuk memperoleh parameter soil properties, yaitu sifat-sifat tanah, gamma W, gamma, kadar air, GS, dan lain-lain. Yang itu diperlukan untuk menghitung daya dukung. Kemudian selain itu bisa juga langsung kita tes di lapangan, yaitu in situ testing. Contohnya tes langsung di lapangan adalah Fanshear, Sondir, NSPT. Nah, itu contoh salah satu. Yang tujuan akhirnya sama, yaitu untuk memperoleh soil properties-nya. Contohnya di sini, nah, untuk lab uji lapangan bisa Sondir, bisa SPT, bisa plate bearing, Fanshear, dan lain-lain. Nah, baik uji lab atau uji lapangan itu tujuannya sama, yaitu memperoleh, kita mengetahui soil properties atau sifat-sifat tanah. Karena ini yang kita perlukan untuk desain, adalah sifat-sifat tanah itu. Larinya ke desain. Nah, sifat tanah yang diperlukan apa? Pertama, physical properties-nya. Ukuran butir, peroleh dari necessary. Kemudian liquid limit and plastic limit kita peroleh dari Atterberg. Kita perlu tahu kadar air, kita perlu tahu gamma, GS, dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu tahu mechanical properties-nya apa. Parameter kuat geser tanah itu apa? Yaitu kohesinya dan sudut geser dalam. Nah, uji-uji untuk menentukan berapa nilai C, kohesi dan P atau sudut geser dalam ini, yang pertama bisa unconfined, gimana kalian belajar di Mektan 1, unconfined, compression test, UCT, kuat tekan bebas, bisa uji direct shear, bisa triaxial yang paling canggih, atau yang paling simpel kita bawa ke lapangan adalah uji Fanshear test untuk langsung di lapangan. Nah, yang lebih kompleks adalah kita melakukan oedometer test, uji konsolidasi untuk mengetahui bagaimana kemampatannya, dan kalau terkait penyerapan air, kita perlu melakukan uji permeabilitas, baik constant head atau falling head, untuk mengetahui hydraulical properties-nya. Nah, ini adalah sifat-sifat tanah yang umum kita perlukan untuk desain. Nah, sehingga penyelidikan tanah itu gunanya adalah untuk memperoleh soil properties ini. Tinggal metode yang bisa kita gunakan itu yang mana, itu nanti yang akan lebih jauh. Jadi kita ini membahas metode. Oh, kalau tanahnya kayak gini, metodenya ini. Tapi tujuan akhirnya sebenarnya ya ini. Sifat fisik, sifat mekanis, kemudian tambahannya bisa kemampatan dan hidrologisnya. Nah, ini beberapa contoh pengujian. Ini unconfined, mengingat kembali. Ini adalah yang kiri, ini unconfined, yang ada ceweknya. Kemudian triaxial, ini direct shear, ini konsolidasi. Ini pengujian lapangannya, ini SPT. Ini uji SPT, kemudian ada uji field drilling and sampling, pakai auger bisa, airmat atau rotary-nya. Kemudian ada angle drilling, kadang-kadang kalau kita mendesain dinding penahan tanah, kita perlu mengebor dia secara miring. Nah, ini angle drilling, jadi dibor secara miring untuk mengambil sampel yang posisi di dalam situ. Bisa menggunakan deep struct joint, bisa untuk foundation testing juga, untuk abutmen jembatan juga kadang-kadang perlu. Nah, kalau di dalam ruangan kita perlu ini, drilling juga di dalam ruangan. Untuk offshore, di lepas pantai juga bisa. Atau ini, kalau perlu kedalaman panjang bisa menerus. Nah, pakai auger, hollow stem auger, untuk mengambil sampelnya. Juga sama. Nah, untuk lokasi boring, berapa yang diperlukan, kembali buka lagi SNI 8460-2017 untuk menentukan misalnya satu lokasi, berapa titik dan lain-lain, lihat ke situ. Ini contohnya. Biasanya sih, kalau dalam kita tahu layout bangunan, maka pojok-pojok tengah itu biasanya minimal sudah. 1, 2, 3 itu minimal. Tapi sekarang ada SNI 8460-2017 disesuaikan lagi. Nah, hasilnya nanti boringnya adalah seperti ini. Jadi kita memperoleh, kalau SPT, kita memperoleh ini, ketebalan dan jenis tanahnya. Jadi misalnya 0 sampai 5, oh itu adalah sandy. 5 sampai 10 meter ternyata gravelly dan lain-lain. Nah, sehingga kita bisa menggambar adalah profil tanahnya di sini. Oh, ini ketebalan lapisan tanah. Kalau sudah punya ini, sudah lebih gampang kita. Jadi kita mau desain fondasi sampai ke tanah mana, itu sudah bisa. Ini salah satu tujuan akhirnya itu dari sini, profil tanah dari log of boring ini. Nah, memperoleh ini yang sulit. Jadi kalau sudah dapat ini, enak sudah kita. Untuk kedalaman bornya sendiri, ini ada beberapa patokan, tapi kita sekarang baru patokan pada SNI 8460-2017.
biasanya kita sesuaikan untuk jenis berapa lantai dan jenis bangunannya apa. Semakin tinggi lebar, semakin besar lebar bangunan dan semakin tinggi bangunan, maka kita perlu kedalaman bor yang semakin besar dan jumlah yang semakin banyak. Itu sudah logis. Jaraknya sendiri untuk bangunan tingkat yang kalau panduan dulu ya 10-30, ini harus dicek lagi dengan SNI 8460-2017, satu lantai 20-60 meter, jalan raya setiap 250 meter, dan bendungan tiap 40-80 meter. Ini kedalaman dan jaraknya juga seperti ini. Kalau bangunannya ringan bagaimana, kalau bangunannya besar bagaimana, kalau berat bagaimana. Tapi tetap ujungnya kita pengennya memperoleh gambaran lapisan tanah atau profil tanah. Terutama di sini muka air tanah di sini, berapa MAT-nya, nah itu yang kita perlukan di sini. Uji untuk dapat seperti itu adalah uji SPT. Nanti kita akan ada sesi khusus bicara uji SPT. Ini untuk yang manual. Ini untuk samplingnya sendiri kita biasanya menggunakan spoon sampler, yaitu silinder hollow yang tube yang kita pukul ke tanah. Ini koreksi SPT-nya adalah 60. Ini nanti kita bicara di pondasi 2 sebenarnya sudah. Jadi kalau SPT-nya kurang dari 60 harus dikoreksi. Ini cone, ini sondir. Yang namanya CPT-nya itu, ujung kepalanya dan batang-batangnya. Tapi kalau sondir kita tidak bisa memperoleh jenis tanah seperti ini. Kalau mau memperoleh jenis tanah seperti ini harus SPT. Jadi sondir cuma menggunakan korelasi biasanya. Kita nggak bisa melihat langsung. Nah ini sondir. Kalau di luar sudah canggih, pakai truk sondirnya. Kalau kita masih angkat manual ya nggak apa-apa lah. Ini contohnya crawler type-nya. Nah, kalau sondir kita perolehnya grafik kekuatan perlawanan tanah. Tapi kalau SPT kita dapatnya langsung profil tanah. Nah, ini baru dikorelasikan ke sini. Ini ada beberapa desain cat yang bisa digunakan. Nah, ini hubungannya antara SPT dan sondir. Kalau pengen bisa punya SPT sih sangat gampang sekali sudah. Tapi kalau kita cuma punya sondir atau UCT, nih hubungan dengan UCT misalnya, kalau UCT-nya QU-nya 0,25 kN, maka konversi ke nilai SPT-nya adalah 0-2, konsistensinya sangat lunak, 25-50 dia lunak, setara 2-5. Nah, kalau lebih dari 400 QU-nya, 400 kN per meter persegi, dia hard soil. Di sini 30, sebenarnya sekarang 60 ini, NSPT yang hard soil. Bisa kita pakai korelasi seperti ini. Atau hubungannya dengan P, bisa. Ini N, kepada relatif dan P-nya, seperti ini. Kalau misalnya kita dari punya sampel tiap lapisan, kemudian kita lakukan uji fan shear atau uji direct shear, maka bisa kita korelasikan dengan nilai NSPT. Ini juga bisa menggunakan grafik. Nah, dalam hal ini, semuanya lari ke biaya. Semakin banyak jumlah uji, maka biaya akan semakin naik. Tapi total cost-nya nantinya sebenarnya bisa turun karena dengan banyaknya penyelidikan itu kita mengeliminasi beberapa kemungkinan-kemungkinan jelek yang akan terjadi sehingga perbaikan-perbaikan di masa depan itu bisa kita kurangi. Itu seperti itu ininya. Nah, untuk laporan penyelidikan tanah sendiri skupnya pertama adalah biasanya yang pertama kita nyatakan skop penyelidikan, kemudian deskripsi, lokasi, geologinya, eksplorasi, kondisi muka airnya bagaimana. Kemudian biasanya kalau lengkap kita rekomendasikan fondasi yang bisa dilakukan dan kesimpulannya di situ. Dengan lampirannya peta lokasi dan lokasi boring log itu kita lampirkan juga hasil uji lab dan grafik lain yang dilakukan. Ini adalah lampiran laporan penyelidikan tanah dengan urutan bab biasanya seperti ini. Skop penyelidikan, deskripsi, lokasi, geologi, eksplorasi, lapisan tanah, muka air, rekomendasi kesimpulan dengan lampirannya adalah peta lokasi, denah, boring log, hasil uji, dan grafik lain. Nah, rekomendasi fondasinya biasanya kita merekomendasikan seperti ini. Berdasarkan data-data yang kita peroleh, dan ini harus hati-hati mengeluarkan rekomendasi ini. Denah, contohnya seperti ini. Profil tanah yang diperoleh kita gambarkan seperti ini, dengan arsir macam yang berbeda, dan keterangannya. Dan ini posisi pengujian lubang bor. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.